dalam kelas. Nah, paradigma sekarang berubah, berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator bagi seluruh siswa, seluruh peserta didik. Nah, sekarang di masa pandemi ini mungkin kita menjumpai atau menemui bahwa keberadaan guru di dalam kelas tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimana supaya pembelajaran tetap terlaksana? Ya, oleh karena itu rumah belajar hadir di tengah-tengah kita untuk sebagai tempat untuk wadah terjadinya proses belajar mengajar yang lebih baik. Nah, ada apa di rumah belajar? Dalam rumah belajar itu banyak, sangat banyak. Jadi terus terang ulun sendiri mengenal rumah belajar baru tahun ini. Nah, baru tahun ini ulun yakin Bapak Ibu yang lain di sini sudah kenal lebih dulu rumah belajar. Apalagi ini dari peserta workshop hari ini ulun lihat ada itu peserta tahun dulu yang sudah masuk level, kalau nggak salah level 3, sudah jadi calon duta rumah belajar. Baik, sekelas untuk rumah belajar itu bisa dibaca. Rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunikasi. Rumah belajar ditujukan untuk siswa, guru, dan masyarakat luas. Jadi pada intinya dalam rumah belajar itu banyak fitur-fitur yang sangat bermanfaat bagi kegiatan pendidikan. Next. Di antaranya itu fitur utamanya, nah, sumber belajar. Nah, Bapak Ibu, sumber belajar ini menyajikan materi. Jadi banyak materi, bisa itu berbentuk video pembelajaran, bisa berbentuk multimedia pembelajaran, apalagi animasi, simulasi, dan masih banyak lain. Nah, ini yang baru-baru tadi dihadirkan untuk rumah belajar adalah mobile mungkin kita asing yang mendengar apa itu augmented reality, tapi ulun ada contoh dari augmented reality slide. Sebenarnya untuk contoh-contoh seperti multimedia pembelajaran interaktif, kemudian augmented reality itu ada di laptop ulun Bapak Ibu lah, cuma karena ada sedikit gangguan suara ulun kada kedengaran di sana. Jadi ini ulun memakai laptop Ibu Raihan nih. Jadi untuk konten-konten pembelajaran mungkin ulun terus terang pada awal kita masa pandemi kemarin bingung mau mengajar hari ini materinya apa, kemudian bagaimana menjelaskan. Nah, dari situ ulun mengambil atau mendownload video-video dari rumah belajar. Dan
Tapi kalau di YouTube lah biasanya itu konten-konten videonya apa istilahnya ada terprotek, kadang-kadang sulit untuk di-download. Nah, ada hak cipta sekarang. Jadi kalau di rumah belajar itu konten-kontennya gratis, bisa dipakai oleh semuanya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh Nextdoorland, ini contoh game interaktif. Nah, ini augmented reality ada dalam rumah belajar. Ini gagasan pokok, contoh dari multimedia pembelajaran interaktif dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian fitur utama lagi bank soal. Nah, bank soal, misalnya kita malas membuat soal, di sini banyak soal. Ada soal latihan, ada soal ulangan, ada soal ujian. Nah, ini alur bank soal. Terbatas, tidak ada laboratoriumnya, tapi ingin mengadakan praktek langsung. Nah, ini solusinya, laboratorium maya dari rumah belajar. Lanjut. Nah, fitur utama terakhir adalah kelas maya. Nah, kelas maya, Bapak Ibu yang terbiasa mungkin mengadakan BDR melalui Google Classroom, mungkin ini bisa digunakan atau dicoba. Jadi kelas maya dari rumah belajar ini keuntungannya terintegrasi dengan rumah belajar. Jadi di sana materinya untuk materi tugas-tugas kita tinggal mengambil. Misalnya materi kita ambil dari sumber belajar. Kemudian untuk soal bisa kita ambil dari bank soal. Nah, jadi tidak usah repot-repot lagi. Kalau ingin membuat kelas maya, tentunya untuk kelas maya ini kita perlu mendaftar dulu sebagai penyelenggara. Nah, kalau Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah, untuk Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah bisa memonitor Bapak Ibu misal dari kelas 1 sampai 6 bagaimana pembelajarannya di kelas maya. Ini mungkin sebagai promosi. Biasanya kalau mendaftar kelas maya ini karena dari seluruh Indonesia itu banyak lah, biasanya approve atau permintaannya biasanya sangat lama. Nah, khusus pada masa-masa kegiatan pada level 4 ini untuk mendaftar di kelas maya itu ada bonus, biasanya langsung di-approve. Nah, tapi Bapak Ibu yang ingin membuat kelas maya silahkan mengontak kami di nomor yang ada. Nah, lanjut. Nah, ini fitur pendukung. Banyak fitur pendukung selain fitur utama. Misalnya seperti ini BSE atau buku sekolah elektronik yang bisa di-download dan dibagikan kepada siswa. Next. Peta budaya. Nah, peta budaya. Bapak Ibu yang mengajar materi IPS di sini bisa. Jadi di sini ada gambar, ada video, ada animasi dan permainannya. Next. Nah, wahana jelajah angkasa sangat menarik ini bagi Bapak Ibu yang mengajar IPA. Mungkin kalau cuma menghayal-hayal, nah istilahnya menghayal-hayal bagaimana keadaan planet Mars, planet Venus. Nah, di sini bisa dijelaskan di wahana jelajah angkasa.
Jadi sangat menarik apabila kita menggunakan fitur ini. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, mungkin banyak nih permasalahan yang ingin naik pangkat tapi terkendala sertifikat. Nah, di sini wadahnya. Jadi di rumah belajar banyak kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi misalnya salah satunya kegiatan pembatik ini nanti akan dipaparkan oleh Ibu Raihani. Jadi dalam kegiatan pembatik itu lumayan untuk level 1 kemarin gratis, sertifikatnya didapatkan secara gratis, maksudnya gratis dalam artian tidak perlu lulus sudah dapat sertifikat. Nah, lanjut. Fitur sumber belajar lainnya misalnya karya komunitas. Karya guru dan karya komunitas. Nah, Bapak Ibu yang terbiasa membuat konten-konten pembelajaran atau dan lain sebagainya, itu bisa membagikannya di rumah belajar, tapi yang tentunya sesuai dengan standar dari Pusdatin sebagai penyelenggara rumah belajar. Nah, karya bahasa dan sastra ini merupakan kumpulan dari karya-karya Bapak Ibu dari seluruh Indonesia yang bisa diunduh dan dibaca secara online. Nah, lumayan juga bisa untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa. Lanjut. Pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif. Jadi di sini ada model-model pembelajaran inovatif. Cuma ini terpisah dari rumah belajar ya. Jadi perlu mengakses link lain melalui Sibatik kemdikbud.go.id. Lanjut. Pena rumah belajar. Nah, ini yang yang terbiasa menulis dan membuat blog-blog, bisa di sini untuk menyalurkannya. Tautan di rumah belajar. Jadi rumah belajar itu juga berhubungan dengan radio edukasi, TV edukasi, PKP, juga bekerja sama dengan BNN. Nah, ini yang terakhir dari ulun, fitur terbaru di rumah belajar yaitu konten mobile edukasi. Mungkin bisa dicoba Bapak Ibu, dikenalkan ke anak-anak untuk game-game edukasi yang bisa di-download dari rumah belajar. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya ulun serahkan kepada Ibu Raihani. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang pembatik. Jadi tadi tentang rumah belajar sudah disampaikan oleh Pak Mardani, apa saja sih yang ada di dalam rumah belajar, fitur-fiturnya, dan segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Mainan pistol ya, mana? Jadi di dalam fitur rumah belajar ada salah satunya pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat dengan PKB. PKB adalah salah satu fasilitas yang tersedia dalam portal rumah belajar yang mencakup kegiatan segala macam guru, tenaga pendidikan yang bisa diperoleh secara online. Nah, di dalam PKB adalah pembelajaran yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Maksudnya satu tempat yang sama dengan waktu yang sama. Jadi pembelajaran asinkronus adalah
pembelajaran yang mempelajari materi secara terstruktur, yang di dalamnya itu terdapat kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, sedangkan proses pembelajaran sinkronus itu adalah pembelajaran yang dilakukan di mana saja, tapi pada saat yang sama. Salah satu contohnya adalah yang seperti kita lakukan ini. Kita berada di tempat-tempat yang berbeda, maksudnya di mana-mana saja, ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di teras, segala macam, tapi pada waktu dan sama, saat yang sama gitu. Jadi video conference adalah salah satunya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang pembatik. Pembatik itu kalau bagi orang yang masih awam mungkin dikira adalah orang yang membuat batik ya Bapak Ibu ya. Padahal bukan itu sebenarnya kalau dalam rumah belajar. Pembatik itu adalah singkatan dari pembelajaran berbasis TIK yang sudah dibikin oleh Pusdatin, Kemdikbud, di mana di dalamnya itu menyelenggarakan pelatihan secara susah sih kalau ada pakai screen ini nah. Dulu jadi hostnya. Mana itu layar. Susah. Ini masih ulun kayak jadi host, masih kan ya Pak? Ini lainnya. Halo Pak. Sebentar ada kesalahan teknis pada tampilannya. Kada mau, kada dapat ya. Kada mau. Bisa. Ya sudah. Jadi pembatik tadi saya ulangi adalah pembelajaran yang berbasis TIK yang diadakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Di mana di dalam pembatik itu ada berbagai macam level dari level 1 sampai level 4 tahapannya. Di tahap pertama kita mendaftar pembatik ini nanti kita akan melalui level 1 yaitu level literasi. Jadi nanti ketika kita mengikuti kegiatan pembatik, mengikuti di level 1, kita nanti akan diberikan modul-modul berupa literasi yang di dalamnya adalah berbagai macam materi tentang pengenalan perangkat TIK dasar. Jadi nanti di akhir sesi level 1, kita akan diberi ujian secara online yang nilainya sesuai dengan KKM, maka akan bisa dinyatakan lulus. Jadi jika lulus di level 1 ini, maka kita berhak untuk mendapatkan sertifikat. Dan kemudian jika kita lulus juga di level 1, kita berhak untuk melanjutkan ke level berikutnya. Level berikutnya adalah level 2 pada pembatik. Level 2 pada pembatik ini adalah implementasi, di mana di dalamnya itu sudah berupa penerapan. Jadi di sini selain diberikan modul-modul pembelajaran, kita dituntut untuk bisa bikin vlog. Jadi Bapak Ibu di dalam pembatik di level 2 kita diajarin bagaimana cara bikin vlog. Nah, vlog itu merupakan implementasi dari literasi yang kita terapkan di level 1. Di akhir level 2 ini, pengambilan nilainya para peserta itu 40% diambil dari nilai ujian akhir, 60% dari nilai vlog yang kita bikin. Jadi, waktu itu kami kegiatan batik di level 2, perdana bikin vlog, tapi luar biasa pengalamannya hingga bisa bikin vlog meskipun masih kaku. Jadi setelah selesai itu, lulus di level 2, nanti kita akan melanjutkan ke level 3. Di level 3 ini adalah level yang sudah tingkatnya kreasi. Jadi peserta pembatik yang mengikuti level 3, selain mempelajari modul-modul, juga dituntut untuk membuat konten pembelajaran. Nah, jadi konten pembelajaran di tahun ini pada pembatik itu terbagi menjadi dua pilihan maksudnya. Peserta boleh membuat video pembelajaran atau juga boleh membuat media pembelajaran interaktif. Kebetulan saya saat itu ketika mengikuti level 3 membuat konten pembelajaran berupa video pembelajaran. Saya pemula dalam hal ini Bapak Ibu, tapi alhamdulillah bisa membawa saya untuk lulus ke level 3. Sedangkan Pak Mardani saat itu memilih untuk membuat konten pembelajarannya dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Jadi kami sangat berbeda dalam hal pemilihan konten pembelajaran, tapi ternyata kami sama-sama bisa membawa lulus pada level 3 ini. Nah, di level 3 ini meskipun lulus,
tidak serta-merta kita semua boleh untuk mengikuti ke level terakhir atau level 4. Jadi satu provinsi itu cuma dipilih 30 orang. Diberi peringkat dari peringkat 1 sampai 30, itulah yang berhak untuk mengikuti level terakhir atau level 4. Kalau untuk tiap kabupaten itu ada yang dinyatakan lulus 5 orang. Jadi 5 orang per kabupaten itu dinyatakan lulus level 3. Tapi tidak semua dari kelimanya itu berhak untuk mengikuti level 4. Jadi itu pilihan ambil nilainya dari satu provinsi gitu, 1 sampai 30. Nah, sampai saat ini 30, alhamdulillah Balangan ada mewakili 2 orang, tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu saya dan Pak Mardani, yang saat ini masih belajar, berjuang juga untuk menunaikan tugas-tugas di level 4. Banyak sekali level 4 ini tugasnya, jadi lebih complicated lah bahasanya itu, selain menerapkan pembelajaran di level 1, level 2 membuat vlog, level 3 berkreasi, kemudian kami juga dituntut untuk bisa membuat blog. Nah, level 4 ini pokoknya lebih complicated. Dan salah satunya tugas yang paling utama itu adalah sosialisasi. Nah, saat ini kami sedang melakukan tugas itu. Jadi menjadi SRB itu banyak sekali pengalamannya, mengikuti pembatik ini banyak sekali ilmu-ilmu tambahannya. Salah satunya adalah ya seperti ini. Tujuannya sih sama, tidak ada persaingan dalam 30 ini, meskipun nanti salah satu dari kami akan terpilih menjadi duta rumah belajar. Seperti apa sih program duta rumah belajar, nanti akan saya sampaikan setelah slide berikut ini. Jadi di situ, di tampilan di screen itu sekilas ada statistik angka-angka peserta level pembatik. Jadi dari informasi pihak Pusdatin Kemdikbud, partisipasi pembatik dari tahun ke tahun itu ternyata mengalami peningkatan yang luar biasa. Di tahun 2018 lebih dari 6.000 orang yang mendaftar di pembatik, di tahun 2019 lebih dari 28.000 orang yang menjadi peserta pembatik, dan yang paling drastis adalah di tahun 2020 ini pelonjakannya sangat drastis. Dilihat dari situ angkanya 70.000 lebih peserta yang mengikuti pembatik. Jadi angka-angka ini adalah angka-angka yang diambil pada pendaftar di level 1. Meskipun pada akhirnya nanti tiap provinsi hanya mempunyai satu duta rumah belajar. Next saja. Oh, begini. Oh ya, kalau di Kalimantan Selatan sendiri itu kalau tidak salah ada 900-an peserta pembatik, mendaftar pembatik di level 1 di se-Kalimantan Selatan ya Pak ya. Kalau di Kabupaten Balangan, setahu saya waktu saya mengikuti live chatting di grup chat di Telegram, jadi yang dari Balangan itu kalau tidak salah mengikutinya ada 40 orang di level 1. 40 orang perwakilan dari Balangan, kemudian di level 2 pastinya mengerucut itu, tapi saya lupa berapa jumlah orangnya, dan yang terakhir di level 3 ada 5 orang. Jadi dari 40 di level 1 Kabupaten Balangan ini, kemudian di level 3 ada 5 orang, dan yang berhak melanjutkan ke level 4 berikutnya, level terakhir adalah ada 2 orang. Kita belajar lagi. Iya. Nah itu yang terakhir dari saya adalah program Duta Rahma Belajar. Apa aja sih nanti kalau mau jadi Duta Rahma Belajar itu ngapain aja maksudnya? Jadi Duta Rumah Belajar nanti yang pertama pasti akan mendapatkan program peningkatan kompetensi TIK. Jadi ketika menjadi Duta Rumah Belajar, kita nanti akan diberi kompetensi lagi lebih dalam bidang hal TIK-nya. Kemudian ketika menjadi Duta Rumah Belajar yang pasti akan diikutkan seminar pemanfaatan TIK di Jakarta. Itu sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya pencapaiannya bagi seorang yang mengikuti pembatik. Kemudian yang pasti akan mendapatkan piagam penghargaan dan diumumkan di rumah belajar serta berhak atau nanti mendapat fasilitas menjadi trainer di portal rumah belajar. Siapa aja sih yang boleh mengikuti kegiatan pembatik ini? Yang pasti semua guru boleh mengikutinya, baik itu guru yang PNS atau guru kontrak, guru honor, yang jelas dia adalah guru yang
mengajarkan satu mata pelajaran pada satu kelasnya, baik itu guru mapel atau guru kelas. Next. Baik, ini adalah yang terakhir dari saya. Banyak hal yang telah kami paparkan tadi sebelumnya dari Pak Mardhani tentang fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar, sedangkan saya tadi sudah menyampaikan apa sih itu pembatik. Jadi pembatik itu adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh Kemdikbud Pusdatin Kemdikbud, yang sebenarnya sangat-sangat bermanfaat Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan potensi kita dalam hal berinovasi pembelajaran di bidang TIK. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pak Mulyadi tadi, Kabid Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Balangan, bahwa kita seorang guru itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan TIK kita. Jadi untuk zaman sekarang, teknologi yang sudah semakin maju, kalau bisa memang dan wajib kita harus lebih bisa dibandingkan cuma sekedar menguasai Office. Jadi kalau dulu kan Office aja, kalau sekarang kalau bisa harus lebih gila teknologinya, karena kita dituntut untuk mengajarkan kepada siswa sesuai dengan perkembangan zamannya. Zaman sekarang siswa itu sudah siswa yang melek teknologi, kita sebagai seorang guru jelasnya harus, kalaupun kita tidak bisa menguasai semua teknologi itu, paling tidak kita bisa mengimbangi atau mengetahui apa saja sih teknologi yang ada di saat ini yang pastinya berkembang di dunia pendidikan. Jadi saran saya semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat tentang rumah belajar serta pembatik, dan semoga termotivasi oleh kami bahwa Bapak Ibu yang lain di sini nanti ke depannya bisa mengikuti kegiatan pembatik lagi di 2021 agar kita sama-sama berjuang dalam bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Balangan. Kalau kita bukan kita ya siapa lagi ya Bu ya yang memajukan, Bapak Ibu ya yang memajukan pendidikan untuk berinovasi dalam pembelajaran. Juga jangan lupa kunjungi website Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan saja nanti hubungi di kontak kami atau sosmed kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada panitia Dinas Kabupaten Balangan, Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan atas fasilitas dan waktu yang luar biasa diberikan kepada kami. Salah hilap mohon maaf, cukup sekian terima kasih. Presensi tidak jadi kami bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, karena kami sudah mendapatkan dari panitia ada absen yang terdahulu saja, absen yang sudah diberikan oleh panitia saja. Jadi kami tidak jadi memberikan absen secara presensi secara berbeda atau terpisah. Jadi kami ngambil yang dari panitia saja. Cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sesi foto ada nggak Pak? Foto. Bisa keren. Nih Johan. Johan naik. Bunyi ada sepeda motor, siapa para pejalan? Kalau nggak ada nukar yang angin belakangnya. Oh ini saya ini tanah ada ini begini waktunya. Lain.
Tahu. Cara kan nggak? Ya, setelah ini ada penyampaian sedikit dari Pak Reja. Ya. Ada penyampaian? Belum. Supaya semua melihat efek. Keluar dulu. Hampir enggak dah. Tutup seorang kan?